Hola guys, apa kabar? Kembali lagi di mini vlog aku dengan kegiatan sehari-hari sebagai IRT merangkap Kang Warung. Oke guys, video kali ini kita akan membahas apa sih yang menyebabkan warung sembako itu sepi. Simak terus video ini sampai dengan selesai. Mungkin saat ini ada teman-teman pelaku usaha warung sembako mengalami keadaan di mana usaha warung sembako teman-teman itu sepi pengunjung. Ya, usaha sepi itu wajar-wajar aja ya, karena usaha yang besar aja pasti ada kalanya sepi pengunjung. Bisa jadi karena daya beli masyarakat menurun, karena tanggal tua, dan lain-lain. Namun kita juga tetap harus mengevaluasi apa saja penyebab usaha kita itu sepi, sehingga dapat meminimalisir hal tersebut ke depannya. Nah, apa saja penyebabnya? Yang pertama, penyebabnya itu bisa dari lokasi atau desain warung sembako yang terlalu tertutup, sehingga pembeli tidak aware bahwa adanya warung sembako di lokasi tersebut. Ada beberapa warung sembako yang mungkin karena takut pencurian, tidak membuka sepenuhnya pintu warung sembakonya, dan hanya menyisakan celah kecil yang cukup untuk dimasuki pembeli. Padahal tampilan visual itu adalah hal utama yang menarik pembeli datang ke warung kita. Apalagi jika ditambah dengan penerangan depan warung yang kurang, pasti akan membuat warung kita itu gampang terlewati oleh pembeli. Sehingga adalah wajib hukumnya kita membuat warung sembako kita itu gampang dilihat pembeli. Buka pintu selebar-lebarnya agar diketahui oleh pembeli. Kalau malam, kita juga bisa memasang penerangan yang lebih di depan, entah dengan lampu yang wattnya lebih besar atau pakai lebih banyak lampu. Jangan takut listrik mahal, karena penerangan yang berlimpah pasti akan mengundang pembeli yang lebih banyak lagi kalau malam. Lalu penyebab yang kedua adalah kelengkapan barang. Bisa jadi barang yang dijual di warung kita kurang lengkap. Ya, memang usaha sembako begini tidak akan pernah namanya lengkap. Pasti selalu saja ada barang merek terbaru yang keluar setiap saat. Karena begitulah sembako mencakup hampir semua kebutuhan hidup kita. Harus ingat, sebab ada kalanya pembeli itu sudah jauh-jauh datang ke warung dengan harapan kita menyediakan barang yang mereka cari. Namun yang didapat justru kekecewaan, karena barang yang dicari justru tidak disediakan di warung. Sehingga bisa jadi mereka tidak akan mau lagi berbelanja di warung, karena sudah terlanjur kecewa. Oleh karena itu, kita tetap harus terus berusaha untuk melengkapi barang-barang yang ada di warung. Kalau aku biasanya menyediakan catatan yang berisi daftar barang-barang yang dicari oleh pembeli, namun belum tersedia di warung. Jika barang tersebut sudah beberapa kali dicari orang, maka aku akan menyediakannya di warung. Dengan begitu, barang-barang yang ada di warung aku senantiasa bertambah terus. Kemudian penyebab yang ketiga, bisa saja dari cara kita dalam melayani pembeli. Perlu diingat bahwa pembeli adalah aset bagi kita, karena dari merekalah kita mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, perlakukanlah pembeli sebaik-baiknya. Walaupun sudah lelah dan jenuh dari pagi sampai malam jagain warung, tetap jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih setiap kali selesai melayani pembeli, agar pembeli nyaman dan merasa dihargai, sehingga mereka mau balik lagi untuk berbelanja ke warung kita. Penyebab yang keempat adalah harga. Bisa jadi harga kita agak tinggi atau lebih mahal dibanding tempat lain. Mungkin banyak pelaku usaha sembako yang masih berprinsip usaha itu untuk mencari profit atau untung. Padahal itu adalah prinsip yang keliru. Prinsip yang benar adalah usaha itu untuk mencari modal atau omset. Karena dengan omset yang besar sudah dijamin profit kita akan besar dan usaha kita ramai pembeli. Oleh karena itu, kita harus sering-sering untuk update harga. Karena itu adalah senjata kita. Tidak usah ribet-ribet update harga ke warung saingan, update saja ke pasar di daerah kalian, karena harga pasar sudah pasti harga yang paling murah. Cukup samakan saja harga di warungnya kalian dengan harga yang ada di pasar. Kemudian lengkapi barang dagangan. Pasti lama-kelamaan warung kalian akan dipenuhi pembeli, karena mereka tidak perlu lagi jauh-jauh ke pasar, karena sudah ada warung dekat yang harganya itu sama dengan harga pasar. Dan penyebab yang terakhir adalah tidak konsisten dalam berjualan atau buka tutup toko. Usaha warung sembako itu adalah usaha yang sangat menyita waktu. Kita tidak bisa mengikuti jam kerja layaknya orang yang kerja kantoran, karena kebutuhan pembeli akan sembako tidak mengenal waktu, sehingga pembeli mengharapkan warung kita selalu buka di saat mereka butuh. Jadi, sebisa mungkin kita harus selalu ada untuk pembeli. Tidak perlu 24 jam jika belum mampu, tapi setidaknya tetap buka meskipun hari libur.
Kalau aku pribadi hanya tutup hari Minggu, itu pun setengah hari saja, siangnya aku buka sampai malam. Hari libur pun hanya hari libur keagamaan saja aku tutup, itu pun juga ya setengah hari aja, saat siangnya buka lagi.